Sebagai seorang perempuan yang mengategorikan dirinya mandiri, aku ingin menceritakan sudut pandang seorang perempuan mandiri di depan kamu. Kamu pasti pernah dengar kan, orang-orang bilang, apa sih perempuan mandiri, independent woman? Halah, palingan cuma orang-orang yang sok-sokan independen. Dari aku SD sampai dengan sekarang, aku nggak pernah minta uang ke orang tuaku. Terus, jajannya dari mana? Oh, karena dikasih kali ya? Dari aku SD, aku akan selalu berusaha untuk mencari uang jajanku sendiri. Entah dari jualan tema-tema BlackBerry, entah dari jualan novel, entah dari jualan plastisin. Banyak banget aku usahakan cara-cara supaya aku masih bisa bertahan dan aku masih bisa jajan. Kalau nggak ada uang, ya nggak usah jajan. Itu prinsip aku. Aku nggak pernah berusaha untuk nyusahin orang tuaku sama sekali. Di saat aku lihat teman-temanku yang lainnya nonton, mereka nongkrong, aku cuma bisa mikir, wah, enak ya hidup mereka. Masuk SMP, aku juga gak minta uang jajan sama orang tuaku. Saat itu aku melanjutkan penjualan novel aku, dan SMP 3 tahun penuh, aku berusaha memperjuangkan aku harus dapat beasiswa. Jadi, untuk mendapatkan beasiswa gak bayar uang sekolah sama sekali, aku harus mempertahankan juara 1 umum di sekolah. Masuk SMA, aku juga berusaha untuk dagang. Dagang banyak banget hal. Aku juga nyari pendapatan dari sosial media, aku mulai buka paid promote. Jadi aku sudah masuk di sosial media kurang lebih dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Kuliah, aku juga gak nyari uang jajan, aku udah mulai kerja di perusahaan. Aku sudah pernah menjelajahi 3 perusahaan sampai dengan saat ini, usia aku masih 20-an. Aku sudah menuliskan 1 buku bersorak bahagia. Sebelumnya juga podcastku pernah eksklusif di Noise. Aku juga punya platform TikTok katanya Kizia, Instagram bersorak bahagia. Aku juga punya Instagram pribadi, dan aku juga punya beberapa bisnis yang aku kelola sendiri. Jadi sebagai seseorang yang tidak pernah berusaha untuk meributkan orang lain, dari dulu, aku selalu berusaha untuk apa-apa sendiri. Menjadi perempuan mandiri, menurutku bukan karena sebuah keinginan, tapi karena keadaan. Kalau orang tuaku mampu, mungkin aku gak akan semandiri ini. Menjadi perempuan mandiri itu banyak sekali yang lahir karena keadaan. Bukan karena aku lahir karena aku pengen jadi mandiri, bukan juga karena aku sehebat banget sendiri sampai akhirnya aku ngerasa aku gak butuh laki-laki. Nggak kayak gitu. Bukan juga karena sebegitu hebatnya aku gak pernah percaya lagi sama laki-laki. Cuman yang aku sadar, dunia gak pernah kayak drama Korea. Dunia gak kayak dongeng. Dunia gak kayak tokoh-tokoh fiksi. Dunia itu bener-bener nyata. Dan karena dunia itu nyata, aku gak bisa neko-neko lagi sama hidup. Kalau memang harus terjadi seperti ini, harus terjadi seperti ini. Kalau aku harus berjuang keras untuk hidup aku, ya aku akan berjuang keras untuk mendapatkan itu. Jika ada wanita yang gak percaya sama cinta, ada 2 kemungkinan besarnya. Yang pertama, dia pernah disakiti oleh seseorang yang begitu dia sayangi. Yang kedua, dia pernah melihat sendiri ibunya disakiti oleh ayahnya. 2 hal utama ini akhirnya membuat dia gak percaya lagi sama cinta. Hal yang lainnya mungkin karena dia mendengar kisah dari orang lain, atau mungkin karena memang dasarnya dia belum ingin untuk merasakan perasaan cinta itu seperti apa. Ada banyak faktor. Tapi kalau 2 itu pernah dia alami, mungkin dia akan menjadi perempuan yang sangat keras nantinya. Karena dunia gak kayak drakor, kita harus keras sama diri sendiri. Itu yang perempuan mandiri pikirkan. Dia gak mau bergantung sama laki-laki, dia gak mau ngemis sama orang lain, dia bisa apa-apa sendiri, dia gak matre, dia gak berusaha untuk menjadikan orang lain sebagai bahan sandarannya. Apa-apa berjuang sendiri. Sakit pun, dia urus dirinya sendiri. Jadi bagian mana perempuan mandiri merepotkan? Tapi mungkin kemandirian perempuan ini kadang-kadang merepotkan laki-laki. Karena ketika kita dalam suatu hubungan dengan pasangan, pastinya laki-laki juga ingin menunjukkan maskulin energinya. Ingin untuk mengayomi kita, ingin untuk membersamai kita, ingin untuk membelikan kita barang, ingin untuk memperhatikan kita. Dan kadang-kadang, ini jadi masalah untuk para perempuan mandiri. Untuk mereka yang gak bisa menyeimbangkan feminim dan juga maskulin energinya. Tapi yang harus kamu tahu, setinggi-tingginya ego perempuan, ada waktunya dia akan nurunin egonya untuk orang yang dia sayang. Buat perempuan yang gak pernah beruntung soal percintaan, ketika dia melihat teman-teman lainnya dicintai dengan hebat oleh pasangannya, dia hanya akan berkata, gak apa-apa, semua akan ada masanya kok. Mungkin memang aku belum aja. Not today, but someday. Dia tetap percaya bahwa kelak akan ada seseorang yang akan datang untuk membahagiakan dia. Mungkin untuk sekarang kayak begini aja. Dan tentunya sebagai seorang perempuan mandiri, aku pasti memikirkan hubungan jangka panjang. Aku bukan memikirkan hubungan yang ketika laki-laki itu datang, dia ingin senang-senang aja bersama aku. Tapi saat aku sedih, dia pergi. Dia ingin sebuah hubungan yang lebih dewasa. Hubungan yang untuk sekarang, kita nggak perlu chat 24/7, kita nggak perlu video call setiap hari, kita nggak perlu chattingan setiap saat, setiap waktu, ngabarin lagi di mana, lagi sama siapa, kita nggak perlu ngelaporin itu semua. Cukup setiap hari ada waktu untuk bertukar cerita, cukup setiap hari ada kabar, cukup setiap hari saling berkomunikasi, cukup setiap hari untuk merasa kalau kita memang masih menjadi pasangan. Aku juga sadar kalau pasanganku punya mimpi yang ingin dia capai. Aku nggak akan pernah minta waktu dia 24/7. Aku juga nggak akan pernah repotin dia untuk selalu ada untuk aku.
perempuan mandiri, tahu tempatnya harus menempatkan diri. Aku sekarang udah masuk ke fase yang lebih dewasa, yang orientasinya itu bukan cuma sekedar chattingan. Kali ini, hubungan yang memang the only one for something. Hubungan yang memang aku pengen ini ada tujuannya. Aku pengen laki-laki yang bersama dengan aku juga tahu apa arah hidupnya. Aku nggak mau laki-laki yang ketika dia tanya, tujuan hidup kamu apa? Dia bahkan nggak tahu arah tujuan hidup dia. Apalagi arah hubungan kita dibawa kemana. Bukan yang sekedar basa-basi, yang sekedar nanyain, kamu lagi ngapain? Lagi di mana? Udah makan? Lagi sama siapa? Nggak usah obrolan-obrolan seperti itu tiap jam. Obrolan klasik, obrolan yang terlalu basi buat aku. Hubungan yang isinya bukan cuma curiga. Hubungan yang isinya bukan cuma posesif. Hubungan yang isinya bukan saling menjaga sampai dengan mengekang. Hubungan yang bukan isinya marah-marah nggak jelas. Tapi hubungan yang satu visi misi yang sama. Yang bukan sekedar untuk main-main. Yang paham bagaimana caranya menjaga satu sama lain. Dan hubungan yang mampu merasa cukup. Emang sih gayanya independen, kelihatannya kuat, galak, egois, keras kepala. Pasti gitu kan kalau kalian pikirin, wih wanita ini independen banget nih, kayaknya bakalan susah untuk ditaklukin. Tapi mau tahu nggak, wanita independen itu, giliran ada yang benar-benar bisa ngeluhin hatinya, dia benar-benar akan luluh di dalamnya. Paham gak sih kondisi perasaan ketika kamu aslinya bucin banget, tapi ternyata semesta lebih suka nyuruh kamu untuk mandiri. Semesta lebih suka nyuruh kamu jadi perempuan yang kuat, jadi perempuan yang lebih hebat, jadi perempuan yang apa-apa bisa sendiri. Semesta suka banget kayak gitu. Kamu yang apa-apa pengennya bareng sama seseorang, ternyata malah disuruhnya sendirian. Aku bucin banget, aku seneng dimanja, aku seneng berceloteh panjang lebar. Kayak gini nih sekarang. Gak jarang juga seringkali aku kangen banget sama dia. Laki-laki yang gak perlu mewah, laki-laki yang tahu bagaimana caranya memperlakukan aku dengan baik. Laki-laki mungkin bisa bersama dengan aku. Tapi nggak semua laki-laki paham ketika kita lagi mau duduk di motornya, diturunin sadel motornya. Dia bukan minta mobilnya. Dia menemani kita saat kumpul bersama dengan keluarganya. Dia yang nggak perlu kita jelaskan panjang lebar, tapi dia sudah tahu beragam hal tentang kita. Dia nggak perlu bertanya kenapa, bagaimana, sama siapa dengan semua pertanyaannya. Tapi dia mengusahakan sendiri untuk paham keadaan. Ketika kondisi hatiku sudah jelas, aku pasti akan menjelaskannya pada dia. Perempuan mandiri itu nggak takut sendirian. Aku malah jauh lebih takut kalau aku salah memilih laki. Karena sekalinya jatuh cinta, aku bisa goblok banget. Aku nggak mempermasalahkan keuangan. Yang terpenting kamu berusaha untuk menghidupi diri kamu. Aku tahu kalau kamu berjuang untuk hidup kamu. Aku nggak peduli tentang latar belakang kamu. Aku nggak peduli kamu lahir di keluarga seperti apa. Karena buat aku, yang aku lihat adalah kamu. Yang aku lihat adalah kamu dan gambaran masa depan kamu. Seberapa berkualitas diri kamu. Seberapa berkualitas kamu berusaha untuk menjadi diri kamu yang terbaik. Lalu jika sampai pada pertanyaan, terus kenapa sekarang sendiri? Sekarang mungkin aku memutuskan untuk sendiri karena aku lebih menghindari rasa sakit hati. Sendiri saja aku masih sering sakit hati. Apalagi saat nanti mau bucin. Soalnya ketika aku jatuh cinta dengan seseorang, aku benar-benar jatuh di dalamnya. Tapi jeleknya, ketika aku benar-benar sudah tidak lagi merasa dihargai, aku merasa aku dimanfaatkan, aku nggak akan pernah segan-segan untuk meninggalkan. Cuman semandiri-mandirinya perempuan mandiri tuh masih butuh tempat cerita kok. Siapa yang bilang kalau namanya perempuan mandiri nggak butuh tempat cerita? Jadi saking mandirinya dia jauh lebih suka cerita sendiri sepanjang hidupnya. Nggak juga. Perempuan mandiri juga butuh seseorang untuk jadi tempat ceritanya. Aku pernah bilang, nggak jatuh cinta dengan siapa-siapa itu menyenangkan. Hidup lebih tenang, gak overthinking, gak cemburuan. Tapi hidup dengan gak jatuh cinta dengan siapa-siapa, itu rasanya datar banget. Semandiri-mandirinya perempuan, dia masih tetap butuh tempat untuk pulang. Perempuan mandiri juga kan manusia. Makanya ketika dia menemukan bahagianya, dia memperjuangkannya mati-matian. Dia gak pernah main-main dengan rasa sayangnya. Sekalinya kecewa, perempuan mandiri akan pakai logika. Jadi, jangan terkejut kalau sikapnya suatu saat nanti akan berubah 100% dari sebelumnya. Ini kisah tentang perempuan mandiri. Berikutnya, kamu ingin dengar kisah tentang apa? Komen ya teman-teman di bawah.